Untuk kita semua, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Perkenalkan singkat, kami dari SMP Negeri Neola, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini kami akan melakukan aksi nyata presentasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk acara selanjutnya, pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Roman Taneo dari SMP Negeri Neola akan melakukan presentasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, pendidikan di Indonesia kita dipelopori oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia mengumpamakan, bisa dilihat di slide, dia mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat bersemayamnya bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut, Bapak Ibu guru, kita dapat memahami bahwa sekolah kita atau sekolah di Indonesia ini diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, melindungi murid-murid kita, dan juga menumbuhkan karakter-karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah pelopor dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, kita lihat tujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Ya, baik, harapan saya adalah semoga dengan penerapan budaya positif ini dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman. Itu adalah harapan-harapan dari saya sebagai calon guru penggerak untuk penerapan budaya-budaya positif kita di sekolah ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, yang pertama kita lihat tentang budaya positif. Itu ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa itu budaya positif? Bapak Ibu guru mungkin bisa memberikan pendapat. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Baik Bapak Ibu guru, saya berikan kesempatan mungkin bisa menjawab salah satu dari dua pertanyaan tersebut. Ibu Novi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Budaya positif, jawaban saya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus kepada Ibu Novi. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Jadi, apa itu budaya positif? Jadi pengertiannya ada di slide. Budaya positif merupakan seperti yang tadi Ibu Novi katakan bahwa perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa kita agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Nah, kita sebagai guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan yang baik. Baik, itu adalah pengertian dari budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan mempelajari materi inti kita pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua
nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori perilaku manusia. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi materi kita, presentasi saya pada hari ini sebagai guru penggerak adalah beberapa poin penting yang di slide. Pertama, mari kita lihat disiplin positif. Bapak Ibu guru, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Dan yang mau memberikan pendapat, saya persilahkan. Ketika pertama kali mendengar disiplin di sekolah ini, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Baik Pak Guru, silakan. Terima kasih atas waktu diberikan. Saya akan menjawab. Sebenarnya disiplin positif adalah ketika teratur dan kepatuhan pada aturan. Baik, kita tepuk tangan untuk Pak. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Baik, pengertiannya seperti di slide, kita sudah tahu nilai Pancasila yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai ini bersifat universal yang tadi nilai-nilai yang baik dan cita-cita yang kita inginkan tercapai dengan baik. Jadi nilai-nilai positif tentang profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai kebajikan. Bagaimana murid-murid kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana murid-murid kita berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Itu adalah nilai-nilai universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tiga adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu guru, sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Jadi ketika kita masuk kelas tepat waktu atau tidak tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Kenapa kita harus masuk tepat waktu atau terlambat? Atau misalkan sudah dengar bunyi lonceng, kita masih cerita, masih selesaikan administrasi atau lain sebagainya. Jadi baik Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama di slide. Baik, itu ada dua. Yang pertama, karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu adalah motivasi. Misalkan Bapak Ibu guru masuk kelas karena ingin mendapat pujian dari teman-teman guru lain, atau misalkan dari atasan, dari kepala sekolah. Oh ini guru masuk kelas tepat waktu. Jadi itu kita jangan begitu. Kita sebagai guru, motivasi yang ada dalam diri kita jangan buat sesuatu supaya kita mendapat pujian. Jadi motivasi yang sebenarnya adalah karena kita menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai seorang guru yang teladan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi Bapak Ibu guru, kita di sini sebagai contoh. Jangan kita berbuat sesuatu untuk dipuji saja. Oh dia begini, apalagi dipuji oleh atasan. Jadi kita sebagai guru, kita mendasari motivasi apa yang ada dalam diri kita, itu yang kita kembangkan sebagai teladan atau sebagai contoh untuk anak-anak murid kita. Baik, ini kita lihat ada 3 macam teori motivasi. Yang pertama, menjadi informan atau motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau motivasi eksternal. Yang ketiga, menghargai diri sendiri karena untuk menjadi teladan. Jadi silakan Bapak Ibu guru, kita memilih motivasi yang mana yang saya mau. Apakah saya harus menjadi guru karena dipuji,
atau saya menjadi guru karena memang saya teladan dan menjalankan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Baik, ini Bapak Ibu Guru ada sekilas tentang perbedaan antara apa itu hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kata sederhananya adalah hukuman itu langsung atau ketika ada masalah. Jadi contohnya ketika ada masalah siswa datang terlambat, kita sebagai guru bilang, "Ih, kenapa lu datang terlambat?" Panggil langsung kasih hukuman. Hukumannya yang tadi seperti Ibu Tri, teman saya sampaikan bahwa baik secara verbal maupun secara non verbal. Terus yang kedua, konsekuensi. Itu sudah ada aturannya. Misalkan kita menghukum anak karena ada konsekuensinya. Itu ada beberapa kalimat yang nanti kita jawab untuk membedakan apa itu hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Jadi yang pertama, kalau siswa kita, kalau murid kita terlambat datang ke sekolah, maka kita sebagai guru memberikan dia atau mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak terlambat lagi. Jadi Bapak Ibu Guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, baik, itu adalah termasuk dalam konsekuensi. Yang kedua, lari keliling halaman basket 2 kali karena terlambat atau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bapak Ibu Guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, yang ketiga, membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, yang berikut, disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ini bisa terjadi di kita sini, di kita punya lingkungan sekolah. Baik, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dan yang terakhir adalah kemampuan membaca 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan terakhir, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, mari kita lihat sama-sama jawabannya ada di slide. Ya, baik, ini adalah jawaban untuk setiap pertanyaan. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, hukuman, dan hukuman. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Pertanyaan pematiknya, apakah sebelum mulai kegiatan belajar mengajar di kelas, Bapak Ibu Guru hebat yang ada di sini pernah membuat atau sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Baik, mari kita lihat tujuan dari kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini pada dasarnya adalah untuk menciptakan budaya positif, untuk mengarahkan hal-hal positif yang baik kepada siswa. Jadi ketika kita membuat peraturan kelas, lalu dari peraturan akan berkembang menjadi sebuah keyakinan dan berkembang lagi menjadi sebuah lingkungan yang positif dan berkembang lagi ke seluruh warga yang hasilnya akan menciptakan budaya sekolah yang positif. Jadi ketika kita membuat suatu keyakinan kelas itu dia semakin berkembang. Dari siswa, dari dalam kelas, dia akan berkembang keluar, terus dilanjutkan lagi sampai seluruh warga sekolah. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas yang kita buat dan tidak peraturan kelas, antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Bapak Ibu bisa ada yang menjawab antara perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Kita lihat di slide ini, ada panjang sekali ini. Jadi itu ada 2 contoh, misalkan peraturannya menggunakan helm. Aturannya
kenapa kita harus menggunakan helm? Helm saat berkendara, bermotor maksudnya. Saat bermotor berarti jawabannya adalah untuk keselamatan kita. Berarti itu sebuah peraturan yang harus kita taati. Terus ada pertanyaan yang kedua adalah, ini adalah contoh ya teman-teman. Yang kedua adalah, mengapa siswa atau murid-murid kita dilarang untuk merokok di sekolah? Jadi ini adalah sebuah peraturan. Kenapa? Berarti jawabannya karena untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi sekali lagi nanti pada saat mengajar, Bapak Ibu usahakan kelas yang nantinya akan ada peraturannya dikembangkan lagi dan diambil intisarinya lagi, yaitu berupa sebuah keyakinan. Kita harus kasih yakin murid bahwa kau harus seperti ini. Jadi setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi kalau misalkan di kelas kita sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang telah tadi kita sebutkan, dia mengacu pada profil pelajar Pancasila, maka tentunya akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi guru yang sebelum mengajar kita membuat keyakinan kelas agar siswa kita terus menanamkan nilai-nilai universal secara positif. Adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini diartikan sebagai murid-murid kita yang ada di sekolah kita. Kebutuhan dasar itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, atau semua yang bisa kita lakukan adalah usaha terbaik. Ini ada 5 contoh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Mengapa manusia itu harus bertahan hidup? Apa yang dia buat? Berarti jawabannya adalah manusia harus makan, harus minum, biar supaya dia bisa mampu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Saya ibaratkan seperti di sekolah kita, murid-murid kita harus butuh kasih sayang supaya apa? Mereka belajar dengan baik, dengan tertib, dan mencerminkan perilaku mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah dia sebagai penguasa. Mari kita menjauhi murid-murid kita dengan kata penguasa. Jangan dia berkuasa yang negatif. Yang keempat adalah pembebasan. Kita sebagai guru, kita harus membebaskan murid agar dia bertingkah, atau bertingkah dalam arti ini bukan bertingkah untuk yang tidak baik atau yang negatif, tapi dia kembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya. Yang murid kita belajar dan berperilaku dengan sangat senang. Baik, ini ada sebagai guru. Yang kelima adalah posisi kontrol. Kita sebagai guru, pertanyaannya adalah sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menyikapi siswa yang bermasalah? Jadi bagaimana kita menyikapi siswa yang bermasalah? Jadi sebagai guru, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tri, bahwa kita sebagai guru sebenarnya kita bukan langsung menghukum siswa yang bermasalah, tetapi kita harus menjelaskannya atau menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu sebentar baru kita lihat segitiga restitusinya. Jadi posisi kontrol di sini pertama adalah hukum, yang kedua adalah pokok rasa bersalah, yang ketiga adalah teman,
yang keempat adalah pemantau, yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi teman-teman, 5 posisi kontrol ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Trin, bahwa yang pertama sebagai guru ketika anak yang bermasalah, kita posisi sebagai apa? Sebagai penghukum kah? Atau sebagai pembuat rasa bersalah kah? Atau teman kah? Atau pemantau? Atau manajer? Jadi penghukum, misalkan saya kasih contoh ketika siswa datang terlambat. Penghukum di sini kita guru biasanya bertindak secara spontan. Bahwa ketika siswa kita lihat siswa kita datang terlambat, kita langsung panggil, "Ini kenapa terlambat? Silakan berlutut atau datang ke sini, tiba air," misalkan. Jadi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi ketika siswa bersalah, kita sebagai guru jangan membuat siswa untuk merasa bersalah. Dengan contoh, saya kasih contoh, kamu ini dalam terlambat terus, ibu yang tidak enak dengan teman-teman yang lain. Berarti itu siswa kita dia merasa bahwa saya salah. Jadi apa yang dia buat, dia mulai berpikir atau dia mulai seperti tidak semangat datang sekolah, karena kita sebagai guru sudah posisikan dia bahwa dia bersalah. Teman-teman guru, posisi siswa kita yang saat bersalah, kita posisikan dia sebagai teman-teman. Dalam arti di sini ada 2, yang positifnya ada yang negatifnya. Jadi yang positifnya misalkan kita menghargai apa yang dia buat. Jadi kita tidak pernah menyalahkan dia. Itu sebagai positif. Kalau negatifnya misalkan siswa-siswa yang tidak kita ada guru-guru yang tidak mereka anggap teman, mereka tidak akan mematuhi perintah dari guru-guru yang lain, dan mereka hanya akan mengikuti perintah dari guru yang dianggap sebagai teman. Jadi dalam arti ini teman ini memiliki, kita posisikan murid sebagai teman ini memiliki 2 arti. Yang pemantau, yang keempat adalah manajer. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, jadi posisi kita yang sebenarnya di sini adalah yang paling penting dan paling utama adalah sebagai manajer. Karena apa? Kita sebagai guru harus mampu berkolaborasi dengan siswa kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, dan kita mampu membangun komunikasi yang baik dengan siswa-siswa kita agar pendidikan kita, khususnya di sekolah kita, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi posisi kita sebetulnya adalah sebagai manajer. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi sebagai garis besarnya adalah pemulihan bagi anak yang melakukan kesalahan. Jadi fokusnya bukan untuk memperbaiki kesalahan, tapi untuk mengembangkan karakter terbaik pada diri anak setelah anak-anak kita berhasil memecahkan dan mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi teman-teman, ada 3 macam tahapan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas adalah ketika kita memanggil siswa yang bermasalah, kita tanya dulu masalahnya apa, terus kita menstabilkan identitas. Contohnya adalah tidak apa-apa, semua manusia itu pernah berbuat salah, termasuk ibu atau bapak guru di sini juga pernah membuat salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menganalisis kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, kenapa dia melakukan itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita sebagai guru menawarkan solusi. Kira-kira kalau janji ibu, tidak ulang lagi kah atau tidak? Ya ibu, tidak ulang lagi. Berarti kita kasih yakin kita punya anak yang berbuat masalah tersebut. Presentasi saya pada siang hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan yel-yel SMP Negeri Neola. Jadi ketika saya bilang SMP Negeri Neola, teman-teman bilang semangat dan luar biasa. Baik, SMP Negeri Neola, semangat luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih teman-teman semua dan selamat siang. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru semua, dan terima kasih untuk Ibu
Romana Taneo yang sudah berbagi praktik baik tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita. Semoga dari praktik baik yang sudah disampaikan oleh Ibu Romana Taneo bisa menginspirasi setiap Bapak Ibu guru yang hadir di dalam ruangan ini untuk mari bersama kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dan sebagai guru, mari kita bersama mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam penyelesaian masalah kita bersama murid-murid. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Guru yang hebat, itulah pemaparan materi dari kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Neola, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa penutup kepada Ibu Erna. Kami persilakan. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Ya, Bapak, Tuhan Bapa di surga, kembali memberikan puji dan syukur kepadamu karena Engkau menyertai kami sehingga kegiatan hari ini boleh dapat berlangsung dengan baik. Adapun hal-hal yang dapat disampaikan dalam kegiatan ini semoga dapat bermanfaat bagi kami sekalian sebagai Bapak Ibu guru dapat menerapkan diri di sekolah. Ini doa kami Tuhan dapat kami sampaikan kepadamu melalui perkataan Kristus Tuhan kami. Selamat siang.